Oke kawan, pada kesempatan kali ini kita bakal review film Chainsaw Man Rise Arc. 私たちの戦い方ってのを教えてあげる。 Oke, pertama-tama kita mulai dulu dari first impression nih. First impression itu kita ngasih tahu ke penonton. Apa kira-kira filmnya recommended apa enggak? Tapi tanpa spoiler, dulu nih. Reviewnya tanpa spoiler dulu. Kalau menurut lu pribadi, rekomend apa enggak? Dulu deh, gua dulu kayaknya lah. Kalau misalnya pendapat gue mah yang namanya film kan secara subjektif kan. Kalau emang udah daripada dasarnya ngikutin Chainsaw Man ya ini jelas wajib banget gitu loh. Ya, Tapi kalau misalnya pada dasarnya emang nggak suka kartun, nggak suka anime, terus pengen coba tonton anime mungkin gitu ya, ini menurut gue di kategori yang nggak wajib tonton. universalnya. Ini kesalahan secara universal. Kalau misalnya untuk orang awam, menurut gue ini nggak wajib tonton. Malah menurut gue hindarin kalau menurut gue lah ya, gue pribadi. Menurut lo? Kalau gue secara universal aja. Hmm. Secara universal ya 50-50 lah. Fifty-nya kenapa itu? Worth it nggak worth it sih, cuman gimana ya? Biasa aja sih sebenarnya. Dia biasa aja. Karena kalian tahu, gue sama dia nonton barengan tuh. Dia sepanjang film tuh buka HP mulu gila. lo Emang apa? Emang lo gimana menurut lo film ini gitu? emang gue sih personally nggak suka kurang suka film movie anime yang emang anime itu ada seriesnya. Jadi kayak movie-nya itu pasti kayak series yang berkedok movie. Jadi Lu- sama aja kita nonton series cuman durasi yang disatuin. Kayak banyak episode terus dijadiin movie gitu ya. Ya. Kalau menurut lo yang Demon Slayer kemarin nonton nggak? Ini dikasih yang kemarin ini nggak baru, yang baru nggak nonton. Tapi kalau misalnya tahun ini anime movie lo nonton apa? Ada nggak? Ini doang. Ini doang. Kalau gue kan udah banyak bukan. Kalau misalnya kak untuk film ini banyak orang yang bilang katanya ini recommended banget. Banyak yang suka, banyak yang cinta. Lo tau Eno Bening nggak? Tahu kan? Eno Bening bener-bener kayak seakan-akan filmnya kayak dewa banget gitu loh. Iya. Tapi kalau menurut gue pribadi, ini film justru biasa aja. Tipikal film yang light itu kayak ringan gitu loh. Tapi setidaknya kalau untuk di format movie, film ini masih di kategori yang bagus menurut gua. Karena gini, kan ini kan Crazy Arc ya. Kalau misalnya kayak yang lu Chainsaw Man series nonton deh, nonton kan? Itu kan arc yang dimana si si Denji dia baru kenal dulu kan, baru basicnya gimana dia baru di akhir final battle-nya. Maksudnya kayak perkembangan Denji bener-bener dari nol, terus sampai akhirnya Karakter itu karakter development Denji-nya dulu. Nah baru di movie-nya ini kita akhirnya kan ditunjukin kalau misalnya Denji itu punya hati gitu loh. Ada yang cinta yang tertulis kalau menurut gua di sini. Jadi arc-nya si Reza ini emang bener-bener satu arc yang menurut gua total emang bagus kalau dijadiin movie kalau menurut gua pribadi. Cara maknanya lah ya. Tapi dibanding sama yang sebelumnya yang Demon Slayer, veteran ini kalau menurut gua justru Veteran veteran yang Chainsaw Man. karena itu tadi emosi dia secara emosinya ini beda. kan gini loh, film itu kan dari 3 film utama ya, audio, visual, plot kan. Kalau misalnya dari segi plot yang lu bilang tadi tuh, kalau misalnya anime yang animasi series of movie yang akhirnya dijadiin Chainsaw Man movie Rise Arc ini, menurut lu nggak cocok kan? Cocok aja sih, cuman itu gue kurang suka aja secara Secara berdua nggak suka, tapi kalau menurut gue cocok dibandingkan sama Demon Slayer. Kalau dibandingin, kalau tapi karena gue udah nonton film Conan, detektif Conan yang One Eye Flashback, menurut gue ini film yang jauh parah, kalah jauh. Chainsaw. Iya, Chainsaw Man dibanding film anime anime yang ada juga tuh si Kaiju Number 8 tau gak lo? Kaiju Number 8 ada movie juga. Kemarin gue lupa bulan apa, pokoknya ada sama Conan. Menurut gue Chainsaw Man yang Rise Arc menurut gue kalah. Menurut gue lah ya. Kalau Very jelas. karena kan emang penilaian film kan beda-beda kan. Terpengaruh dari hal subjektif juga. Kayak misal gue udah banyak tontonan tahun ini, sedangkan lu kan belum. Jadinya kan penilaian terhadap film ini kan beda gitu. Ya nggak sih? Iya. Oke. Jadi intinya apakah filmnya recommended atau enggak? Menurut lu 50. Kalau menurut gue tadi, kalau emang suka banget sama Chainsaw Man, gue rekomend. Kalau emang nggak tahu anime atau Chainsaw, nggak rekomend banget ngecil. Malahan justru harus dihindari. Gue kalau dari gue kalau lagi gabut aja ya nonton nggak apa-apa sih. Gabut nggak apa-apa. Gabut. Tapi kira-kira menurut lo orang harus nonton seriesnya dulu nggak? Kalau misalnya untuk sebelum nonton ini? Jawaban lo aja. Enggak juga sih. Gak juga. Dulu lihat karena karakter sebelumnya juga nggak terlalu, pokoknya Reza Arc ini fokusnya kedua karakter doang, Si Denji sama si Reza doang. Reza doang ya. Saya nggak terlalu dapat panggung.
yang Pemeran nggak dapet flashbacknya ya. Iya. Bahkan si Makima sendiri nggak dapet highlightnya ya, walaupun di awal ditunjukin gitu kan. Tapi kalau menurut gue pribadi harus nonton seriesnya terlebih dahulu kalau menurut gue lah ya. Karena di awal ya kita cuma fujuk-fujuk dikasih tahu Denji sama Reizi ketemu, nggak ada perkenalan lebih jauh lagi, tiba-tiba udah jalan aja ceritanya. Kalau menurut gue gitu. Kalau misalnya dari segi audio dulu aja deh, secara biasa aja menurut lo ada hal yang impress nggak dari segi audionya? Audio Gue sih be aja ya, dia aja sih, gue sih be aja. nggak ada yang wow banget. Bahkan dibandingkan sama menurut gue yang Demon Slayer, bagusan Demon Slayer. Ya 18 lah. Conan bagusan Conan menurut gue daripada yang Chainsaw Man kali ini. Ya untuk di kategori ya masih tergolong bagus, cuman nggak yang wah banget atau gimana gitu menurut gue. Gitu. Oke, selanjutnya kita ngomongin dari segi visualnya. Kalau dari segi visual anime yang dijadikan movie gimana? Kan ada perbandingannya kan kayak series sama movie gitu loh. Iya. Menurut lu gimana deh? Ya terus lah kalau visual Mappa ya. Visual mapa nggak ada lawan ya. Nggak ada lawan Tapi ya. kalau battle-nya oke sih. Masih enak di mata. Enak ya. Maksudnya ya lu menikmatin lah, lu menikmatin battle sequence-nya Iya. gitu lu nikmatin. Attack on Titan lu nonton nggak? Nonton. Yang movie tapi yang November lalu. November lalu. enggak, karena itu isinya sama aja. Iya sama persis. Cuman kan dari segi visual ditingkatin banget itu. Dari segi grafiknya ditingkatin banget. Dari segi audio juga ditingkatin banget. Gua kerasa nonton gua. Nonton gitu. Emang sih Mappa kalau emang anime pada dasarnya storyboardnya bagus, Mappa eksekusi juga enak ya. Si Chainsaw ya emang dari segi visual emang bagus ya. Tapi kalau menurut gua sedikit minus di Chainsaw Man ini dari segi visualnya itu terlalu light ya. Sebenarnya film itu film light gitu loh, film nyantai. Jadi menurut gua dari segi visual kalau misalnya selain dari battle sequence itu kayak nggak detail, bukan tipikal anime yang detail secara gambaran. Menurut gua gitu. Nggak gambar, jadi benar-benar santai aja kayak lukisan air pada biasanya gitu loh. Ya nggak sih? Kalau menurut gua itu. Nah sekarang bagian yang bener-bener bagian yang bener-bener di mana ini tuh spoiler banget bagian plotnya. Kita sekarang bahas bagian plotnya. Bagian plot secara garis besar mau spoiler nggak masalah di sini. Menurut lo plot dalam film ini gimana gitu? Ini sebagai yang udah baca manga kan. Oh lo baca manganya? Baca. Oke. Ya kalau udah baca manga sih ya ada plot apaan. Iya nggak ada plot. Ya. Dari plot sih sebenarnya kalau udah baca manga tuh benar-benar sama, nggak ada extra plot atau yang dikurangin gitu. Juga ada oversee plot, jadi secara plot sih sebenarnya ya. Tapi kan lo membandingkan nih, kan lo baca manganya kan, membandingkan, oke ini manganya sekarang divisualisasikan jadi movie anime gitu, jadi gambar bergerak. Menurut lo gimana? Apakah ada kesan impress banget dari segi plotnya, dari segi visual audio ini sekalian? Kalau dari plotnya nggak ada sih. Plotnya nggak ada. Plot sama edit. Berarti lo biasa aja gitu. Impress cuma di, sebenarnya nggak impress banget juga sih, karena gue tau juga apa ya gimana lah. Kayak misalnya ini deh, plotnya si pas Denji sama si Reza dia berenang di kolam sekolah misalnya gitu. Itu kan lu baca manganya kan. Oke, wah gitu. Langsung wah gitu kan. Nah, terus tiba-tiba divisualisasikan jadi anime, jadi movie. Lu ada kesan gimana gitu enggak? Apakah sesuai gambaran lu gitu? Apa kalau biasa aja, apa bener-bener sama men? Kalau bagian situ, kalau di manga gue agak lupa gimana, itu agak nggak expert aja sih, bener-bener dikasih Tunjuk. Tapi kan sebenarnya ada sensornya dikit sebenarnya. Ya itu sensor tapi nggak sensor. Sensor tapi nggak sensor. Tapi tetap ya kalian coba tonton dulu aja lah ya. Yang mau nonton coba tonton, yang udah tonton ya seperti itu. Sebenarnya ada sih sensorannya dikit sih ya. Detail kecil. Kalau menurut gue ya, plot dalam Chainsaw Man ini tuh sebenarnya ya udah cuma si Denji sama si Reze-nya aja. Dengan benang merah utamanya itu si Denji ini lebih di-develop dari segi perasaan dia, dari segi perasaannya. Makanya menurut gue Reze Arc ini penting buat build up film Chainsaw Man ke depannya. Cuman kalau misalnya untuk ditonton dan dibandingkan dengan anime movie lain, menurut gue ini bener-bener biasa aja gitu. Tapi secara eksekusi pas, karena menurut gue Reze Arc ini dari manganya diadaptasi dari movie ini suatu hal yang cocok, takarannya yang udah pas, nggak dipaksain kalau menurut gue daripada series. Tapi itu bener-bener like nyantai. Kalau misalnya mau dijadiin series anime pun gue nggak masalah. Kalau mau jadi movie ini gue nggak masalah sebenarnya. Tetap sama-sama bisa dinikmatin kalau menurut gue. Tapi ya di level yang menurut gue biasa aja gitu. Kayak cuman di awal Denji sama si Reze ketemu terus renang, di akhir ya cuman berantem doang gitu kan. Lu perhatiin nggak kalau misalnya battle sequence itu emang cuman bener-bener pas dimana Denji sama si Reze itu setelah cipokan, setelah ciuman. Iya. Abis itu udah kan full dari tengah sampai akhir berantem. Di awal cuman
si Reza sama si Denji kenalan, PDKT, segala macem, terus di tengah sampai akhirnya berantem udah gitu doang. Iya nggak sih? Sebenarnya movie ini buat build up next Series movie dia bakal bikin ya. Oke buat pokoknya entah seri entah buat movie puncaknya aja lah nanti yang yang bilang Chainsaw Man kedepannya gitu kan. yang simak-simak action lah. Intinya kalau menurut gue pribadi film Chainsaw Man ini tipikal yang bagus tapi masih biasa aja karena gue sebelumnya udah nonton beberapa anime movie lain gitu loh yang menurut gue yang jauh di atas levelnya ini ya Conan menurut gue lu wajib tonton deh, coba deh kalau misalnya ada kesempatan ada waktu lu coba tonton. Gue gak bohong, yang Conan One Eye Flashback itu lu coba tonton dulu aja, gue belum bikin reviewnya sih buat. Terus juga kalau misalnya dibandingin sama Demon Slayer kemarin yang hype-nya wah banget, menurut gue masih bagusan Chainsaw Man ini kalau menurut gue. Tapi kalau misalnya dari segi visual sama dari segi audio bagusan yang Demon Slayer. Kalau misalnya yang ini kali ini menang dari segi plotnya doang gitu loh. Oh gitu doang sih gue. Lu ada tambahan nggak lu? Nggak ada sih. Gak ada. Aman nih berarti. Nggak terlalu banyak impress sama movie ini. Gak terlalu banyak itu semua. Berarti biasa aja lu ya. Ya cuma biasa aja. Oke. Penutupan bang, gue tadi lupa anjir naiknya. Terus Nonton Evangelion kalian? abang mending nonton Evangelion. Iya. Evangelion itu apa? Gue gak tau. Lu mau nonton Evangelion? Gak tau. Itu apa? Anime juga. Kayak semacam Pacific Rim gitu lah, robot. Cuman yang pilotnya anaknya. Oh, sebentar. Mirip-mirip kayak Zero to gitu. Wah. Ya, cuman lebih kompleks. Kok gue lupa ya? Kayaknya Shinji, MC Shinji Hikari. Gue lupa gue antara lupa kalau nggak emang nggak pernah nonton bos. Kayaknya gue. Oke kawan, jadi mungkin cukup sekian video kita sampai sini. Kita habis review film Chainsaw Man. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika kalian ada bantahan argumen dari kita mungkin ya, kan kita bilang ini film biasa aja gitu kan. Lu nggak terlalu boleh bisa nonton sendiri boleh. Ya gila. Iya, Tonton aja juga. kalau misalnya pengen bantah argumennya syaratnya wajib tonton dulu gitu loh. Jangan nggak tonton bantah argumen kan gitu ya. Oke, jadi langsung saja terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.